Halo semuanya, setelah libur lebaran, market hari ini mulai buka 16 April 2024 dan saya mewakili tim belajar investasi saham mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di video kali ini kita akan membahas perusahaan yang mengalami turnaround, yaitu adalah Jababeka. Nah, kode sahamnya apa dan apa yang membuat perusahaan ini menjadi turnaround yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, check this out. Kita tag tanggal 16 April 2024 jam 10.22 perdagangan awal market turun. Terus sempat rebound naik dan ini setway di 7160 range itulah ya SG-nya. Kalau kita lihat di sini itu eh ini setelah libur lebaran ya, setelah libur lebaran baru buka dibanting. Terus sempat juga kita mention di grup member yang mana Akra jam setengah 10 kita share Akra masih oke dan benar lanjut naik. Oke, dan langsung lanjut naik. Oke, itu. Oke, kita akan bahas ya Jababeka. Ini kode sahamnya adalah KIJA. KIJA kalau kita cek di case statistik di Stockbit secara net income ya, KIJA 2023 ini jadi surplus ke 306 miliar. Padahal tahun 2022 itu mereka minus 64 miliar, 2021 minus 5 miliar. Kalau kita lihat secara keseluruhan pun, ya ini kita lihat. Oke, mana tadi? Secara ya ini udah income pendapatan 3,2 ke 500. Bentar. Nah, ini laba yang dapat didistribusikan 2022-2021 ini secara annual ya. Nah, ini kepada pemilik entitas induk tahun ini 306 miliar, tahun lalu minus 64, tahun 2021 minus 5, 2020 minus 48 dan seterusnya. Nah, sejak pandemi 2020 itu perusahaan sudah minus, jadi minus 3 tahun ya, 4 minus 48 minus 5 menurun minusnya, tapi tahun lalu minus 64 dan 2023 ini labanya sudah surplus 306 miliar. Aslinya perusahaan ini oke sih kalau kita lihat ya, sebelum-sebelumnya tidak pernah minus, bahkan minus di 2008 minus 62 miliar sebelumnya. Setelah itu ya murni cuan terus gitu perusahaan. Nah, kalau kita cek lagi kondisi sekarang ya, PI-nya itu di 9. PI-nya di 9 dan sebelumnya tahun-tahun lalu itu PI-nya itu di atas 10 terus. Ya, di atas 10. Jadi ini termasuk murah secara PI. Kalau kita cek secara bentar mana nih? Kita check dulu secara PBV. Nah, kita lihat secara PBV perusahaan price to book value-nya sekarang 0,51. Secara average ini 1 ya, pernah di posisi 1. Jadi kalau harga sekarang 1 ya tinggal kita kali 2 aja. PBV-nya ada di 260-an. Sedangkan harga sekarang itu ada di 118. Oke, itu ya. PBV-nya 1 ada di sekarang current price to book value-nya 0,45 bahkan. Nah, kalau secara PBV tadi berada di angka 260. Ya, 260 sekarang 118. Kurangi 118 bagi 260. Terdiskon 54% perusahaan ini. Kalau pakai PBV 1, nah yang menarik di sini dikasih harga wajar Stockbit, menurut Stockbit itu 6,9 triliun. Sekarang market cap-nya di 2,4 aja. Jadi kalau kita bagi dengan jumlah lembar secara market cap, harga wajar menurut Stockbit itu berada di angka 335 bahkan. Jauh di atas dari PBV-nya. PBV-nya aja tadi 260, ini 335. Jadi ini masih jauh banget, masih under value secara rasio PI, secara PBV, historical sebelumnya, terus secara sekarang pun menurut Lok Keng Hong, Pak Lok Keng Hong juga PBV dicari di bawah 1, ini mempengaruhi masuk juga PI di bawah 15, ini juga di bawah 15. Secara itu masuk semuanya. Tapi apakah ini perusahaan yang worth it, bagus, menarik? Nah, kita cek dulu
Kijia ini masuk dalam sektor properti dan real estate. Kalau kita cek secara profil, perusahaan ini sudah IPO sejak 95. Nah, ada hal yang kurang oke dari sini. Apa itu? Nah, sebelum ke sana, pengendalinya adalah, kalau ini kita lihat pengendalinya adalah Aida Garnida. Itu dengan porsi 2,78%. Oke. Porsi masyarakat paling besar tuh di masyarakat 57,9. Nah, ini salah satu hal yang menurut saya pribadi kurang oke. Kenapa? Karena pengendalinya aja cuman minor, kecil banget, tetapi masyarakatnya banyak banget. Secara logika saya kalau ini perusahaannya oke, ngapain dijual ke masyarakat banyak-banyak? Saya misal jadi pengendali ya lebih baik saya kuasai aja paling banyak. Contoh, ada perusahaan Bank BCA yang mayoritas masih dipegang oleh grup Jarum ya, kayak gitu contohnya. Terus yang lainnya lah, itu hanya salah satu contoh aja. Terus Pak Avian itu dimiliki oleh Crazy Rich Surabaya ya, Pak Hermanto Tanoko yang punya Cleo juga. Yang mayoritas kan masih di tangan beliau, bukan di masyarakat. Nah itu. Kedua itu MU Min Ali Gunawan 21%. Ketiga itu Islamic Development Bank 11,5,26. Nah ini pengendalinya hanya 2,78% ini. Aida Garnida. Nah itu. Satu, itu menurut saya sisi negatifnya Kijia ya. Selain itu menurut saya perusahaan ini jarang bagi dividen. Sejak 95 dia bagi dividen tuh baru 2015 dan 2017. Nah ini menurut saya jelek. Karena sejak sebelum-sebelumnya yang merugi itu kan 3 tahun 2020, 2021, 2022. Ruginya hanya itu. Sebelumnya kan cuan terus. Nah, kenapa tidak bagi dividen? Karena ini sebagai bentuk trust, atau ya trust, dan juga bentuk apresiasi lah ya, pengendali perseroan manajemen kepada pemegang saham. Itu. Ini perusahaan belum pernah stock split. Tech issue juga belum pernah, waran juga belum pernah, bagi saham bonus. Nah ini dia tidak pernah yang namanya dia dividen baru 2 kali, tapi waktu dividen itu mereka juga melakukan saham bonus ya, ini rasionya 2 kali 2015 dan 2017 sama. Nah bareng 2015 mereka come date-nya Juni 15 dan 21 Juni. Waktu saham bonus ya sama. Jadi waktu mereka bagi dividen tuh barengan juga bagi saham bonus juga perusahaan. Tender offer belum pernah, ini pullback harusnya udah. Oke, jadi itu. Nah, kalau kita cek apa yang membuat perusahaan ini oke, naik labanya. Kita cek dulu secara analisis. Nah, ini tidak ada analis yang memberikan analisis di Stockbit ya. Kita cek dulu lah teknikalnya. Kijia ini berada di support. Dah, that's it itu. Secara chart teknikal ini di support.